Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Inklusi Prodi Manajemen Pendidikan dari kelas 2025H izin memperkenalkan diri. Nama saya Clarissa Bella Hartono dengan NIM akhir 276 dan rekan-rekan saya Ananda Dwi Kirana dengan NIM akhir 109 dan saya Batur Rahman dengan NIM akhir 083. Dan saya Raffi Fatih Malik dengan NIM 087. Pernahkah kalian berpikir bagaimana rasanya kuliah jika akses dan lingkungan tidak sepenuhnya ramah untuk semua orang? Kita sering berbicara tentang keberagaman, tapi sudahkah kita mendukung atau menerima teman-teman disabilitas di sekitar kita? Maka dari itu, video ini kita buat untuk mengajak kalian untuk memahami bahwa pendidikan inklusi bukan cuma hak, namun juga bentuk dari kemanusiaan. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa terkecuali, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Yang artinya, setiap mahasiswa berhak mendapatkan akses belajar yang adil, baik secara fisik, teknologi, maupun sosial. Inklusi bukan hanya menyediakan RAM atau textbook, namun juga memahami tentang sikap saling menghargai. Inklusi dimulai dari hal kecil, mendengarkan tanpa menghakimi, membantu tanpa merendahkan, dan menghargai setiap perbedaan. Nah, kita sudah mengetahui sedikit nih tentang pendidikan inklusi. Tapi sebenarnya gimana sih pengalaman langsung dari teman-teman disabilitas dalam dunia perkuliahan, terutama di Universitas Negeri Surabaya yang menyediakan pendidikan luar biasa? Apakah kampus sudah benar-benar mendukung dan juga memberikan fasilitas dan sikap yang ramah terhadap teman-teman disabilitas? Nah, supaya kita gak cuma berasumsi, sekarang kita langsung ngobrol dengan teman kita yang mempunyai pengalaman nyata tentang inklusi di kampus. Yuk ikut bareng kami, kita langsung dengar ceritanya. Biar kita semua bisa belajar bagaimana menjadi bagian di lingkungan yang lebih terbuka dan menghargai perbedaan. Yuk ikut kami. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Fatih Malik Dan saya Ananda Dwi Kirana. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu teman kami yang disabilitas. Kepadanya bisa perkenalkan diri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Renata Muhammad Alamsyah dari Prodi Pendidikan Luar Biasa atau PLB dari Angkatan 2025 kelas E. Saya asal dari Mojokerto. Oke. Salam kenal semuanya. Baik, di sini kita akan mewawancarai pada Kak Renata. Dipersilakan untuk Raffi terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bertanya-tanya seputar UNESA ramah lingkungan terhadap inklusi. Kak, apa sih yang membuat kakak memilih UNESA sebagai kampus yang kakak pilih untuk studi, Kak? Baik. Kenapa kok saya tuh memilih UNESA sebagai kampus yang memang saya ingin gitu ya? Ya. Itu karena gini, saya itu awalnya itu kuliah itu memang dari hati, tidak karena paksaan. Saya tuh ingin kuliah itu malah dari kelas 9 SMP. Iya. Padahal kan aslinya kan masih 3 tahun lagi ya. Selamat. Tapi saya udah ancang-ancang itu nanti. Tapi saya masih bingung kuliah itu nanti saya di mana dan apakah ada nggak universitas yang mau menerima disabilitas kira-kira gitu. Akhirnya saya itu minta saran ke guru, Pak, saya itu kepengen kuliah. Loh, kamu kan mau SMA dulu. Iya, tapi kan harus dipikir dari sekarang biar mateng gitu loh. Tapi saya bingung mau kuliah di mana. Hasil direkomendasi. Iya, akhirnya guru saya bilang, kamu itu minatnya di mana? Saya sih yang kepingin yang berhubungan dengan mengajar, Pak. Oh, berarti direkomendasikan, kalau saya sih rekomendasikan ke UNESA aja gitu.
Tapi saya belum mantep di situ. Saya lebih mantepnya itu ketika SMA kelas 2. SMA kelas 2 itu saya tuh cerita ke temen gitu loh tentang kepengen kuliah itu. Sama temen bilang, kamu ke UNESA aja, di situ bagus, kampus terbaik, apalagi PLB-nya maju di situ, kata teman saya gitu. Nah masa sih kan, saya nggak langsung percaya begitu aja kan. Akhirnya saya browsing sendiri di Google. Ternyata emang benar. Emang kampus terbaik, terutama PLB-nya juga banyak yang maju kan. Akhirnya ya udah wis mantep. Dan kebetulan saya juga ada basic mengajar juga kan. Saya pernah mengajar Quran Braille di salah satu sekolah SLB itu. Pernah punya 4 santri gitu ya, tunanetra semua ya. Iya. Nah akhirnya kok ternyata ngajar tuh enak ya. Akhirnya saya kembangkanlah di PLB ini di UNESA. Dan memang saya sudah jatuh cinta UNESA itu sudah dari lama. Oh alhamdulillah UNESA merespon baik perasaan saya begitu. Berarti itu udah direncanakan dari awal juga ya? Iya. Persiapannya udah matang gitu? Iya udah mateng. Baik, untuk yang pertanyaan kedua ini, bagaimana sih pengalaman kakak Renata itu sebagai mahasiswa di Fakultas di UNESA? Pengalaman saya tuh pastinya seru ya. Karena dulu ketika saya di SLB itu lingkup pergaulan saya itu tidak seluas ketika di UNESA. Saya tuh SLB itu hanya bergaul dengan yang sama-sama disabilitas, memang itu khusus disabilitas sekolahnya. Terus SMP-nya juga gitu. SMP saya tuh di SMP ALB YPAB Surabaya itu, sekolah khusus tunanetra. Itu juga merasakan awal-awalnya sih seneng ya, karena dapat teman baru. Tapi ya biasa aja gitu loh, karena kan sama-sama disabilitas gitu kan. Jadi biasa. Terus SMA, justru malah saya di SMA paket C itu teman-temannya itu cuek banget sama disabilitas, meskipun itu sekolah menerima disabilitas. Berarti kurang care gitu sama anak-anak. Iya. Ya Gitu. lebih mentingin dirinya sendiri gitu ya? Kurang care sama saya gitu. Jadi meskipun saya jatuh pun cuma ditolongin, tapi ya selebihnya dibiarin. Hanya sekedarnya gitu. Iya. Nah, ketika di UNESA inilah saya tuh benar-benar merasakan yang namanya benar-benar diperhatikan, ibaratnya disayangi itu di UNESA ini. Teman-temannya tuh care-nya bukan main. Misalkan saya kesulitan tugas, itu saya dibantu dari dosen pun juga gitu. Misalkan saya nggak bisa ini, saya dicarikan metode lain gitu yang memang saya mampu ya. Jadi pengalaman saya juga lebih luas. Terus pergaulan saya juga lebih bisa meluas lagi, asalkan kita harus tahu mana yang positif kan. Iya benar. Nah, intinya itu seru gitu. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman kakak di UNESA nih, untuk UNESA sendiri nih, apa fasilitasnya sudah mendukung bagi yang mereka yang disabilitas apa belum Pak? Sudah mendukung belum nih fasilitas di UNESA kayak gitu? Fasilitas di UNESA itu sudah sangat-sangat mendukung ya. Dibuktikan dengan adanya garis tunanetra itu yang buat berjalan. Apa sih Golden Box namanya kalau nggak salah itu. Nah itu sangat mendukung. Terus juga adanya 2 anak tangga kan di situ kan, ada tangga yang berjalan biasa sama tangga yang datar itu. Oh, iya. Itu juga ya tangga khusus itu kan, itu khusus disabilitas sangat membantu juga, terutama untuk pengguna kursi roda itu membantu. Sangat membantu. Iya, terus juga dibuktikannya dengan adanya huruf braille di setiap ruangan. Oh. Jadi misalkan di ruang apa gitu, ruangan kelas berapa, nomor berapa itu kan ada braille-nya. Itu memudahkan kita juga. Jadi nggak selamanya akhirnya digandeng. Meskipun kita nggak pernah orientasi ke sana, tapi karena itu ada huruf braille-nya, itu juga memudahkan kita juga. Memudahkan mengetahui. Iya, misalkan ini ruangan apa gitu. Kan perkatanya juga di UNESA kan setiap ruangan di UNESA ini ada huruf braille-nya. Berarti di depan kelas gitu ya? Iya. Jadi di situ sangat membantu dari segi fasilitas. Berarti memang sudah sangat mumpuni banget. Iya, sudah sangat mumpuni banget gitu. Baik, selanjutnya itu apa sih pesan kakak Renata itu untuk teman-teman atau mahasiswa lain agar lebih peduli terhadap anak disabilitas? Mungkin pesan-pesan saya untuk anak mahasiswa lain dan juga untuk yang disabilitas sendiri, terutama untuk yang disabilitas sendiri ya. Pesan saya untuk yang sama-sama disabilitas adalah kalian jangan pernah ketergantungan terus sama orang lain. Terutama untuk tunanetra. Karena saya pun sering mengalami tunanetra itu kemandiriannya itu bisa dibilang agak kurang. Faktornya karena kurangnya dukungan dari orang tua, ataupun orang tua itu terlalu mengasihani. Wes nggak apa-apa, aku nanti biar mama aja.
atau ayah aja. Nah itu akhirnya yang membuat anak tunanetra itu kurang mandiri. Berarti kayak lebih dimanja gitu. Iya, lebih dimanja. Itu ya. Jadi Iya, di sini pun saya mengamati ada satu anak mahasiswa tunanetra ini, satu itu yang pernah saya amati gini. Jalan pakai tongkat ini aja kadang kalau nggak disuruh tuh kadang nggak mau. Jadi kayak lebih sering nemplok ke pundak temennya itu. Jadi kayak pengen dituntun pengen gitu. dituntun gitu. mengandalkan temannya. Dia mengandalkan temennya gitu. Itu Padahal aslinya bisa ya kak. aslinya bisa. Nah itu tingkatkanlah OM kalian gitu loh, supaya nanti masyarakat pun itu tidak pandang kita dengan sebelah mata gitu. Dan juga untuk mahasiswa juga ya, untuk masyarakat luas juga, jangan pandang kami yang disabilitas dengan sebelah mata. Karena kami juga punya kelebihan yang belum tentu kalian miliki. Contohnya, mungkin ada disabilitas yang bisa main piano. Apakah kalian juga bisa main piano? Belum tentu kan? Terus juga jangan terlalu mengasihani kami yang disabilitas, karena kami tidak butuh dikasihani, kami hanya butuh disupport. Oh iya. Support kalian itu adalah kunci dari kesuksesan kami. Kalau kami terlalu dikasihani, itu justru malah akan membuat kami ini berketergantungan gitu ya. Mungkin oke lah, manusia lah ya, wajar punya hati nurani kan, kasihan gitu. Gimana ya kalau di kondisi seperti ini, aku aja yang sempurna ibaratnya secara fisik itu masih kesusahan, apalagi yang mereka, itu wajar lah ya. Tapi kalau mengasihani benar-benar berlebihan ya jangan gitu. Intinya kami butuh support gitu. Berarti lebih diutamakan supportnya itu ya. Iya, jangan terlalu mengasihani, jangan pandang sebelah mata lah intinya kalau pesan-pesan saya itu. Berarti kita sama-sama mensupport teman-teman disabilitas. Iya. Pada kelanjutan ke depannya gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari narasumber Kak Renata ini. Semoga kita semua dapat pembelajaran dari kakak-kakak ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raffi Fatih Malik. Saya Ananda Dwi Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Iya, Kak. sama-sama. Inklusi bukan hanya tentang mereka, namun juga tentang kita semua. Karena setiap perjalanan menuju inklusi adalah langkah menuju kemanusiaan tanpa batas. Teman-teman, mari kita wujudkan kampus yang benar-benar inklusif. Bagi semua mahasiswa bisa belajar, tumbuh, serta berprestasi bersama. UNESA, satu langkah di depan.